Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Bu. Ya, di Bu. sini kita akan belajar lagi tentang kewirausahaan ya. Nah, sebelum kita mulai kelas, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini semuanya udah hadir kan? Total ada 5 orang ya. Baik, sekarang Ibu akan absen satu persatu. Nanti yang namanya Ibu panggil bisa langsung on mic ya. Ya, pertama dari Askiani Nurfa. Hadir, Bu. Ya, yang kedua ada Miranti Agustina. Hadir, Bu. Lalu Muhammad Nur Ihsan. Hadir, Bu. Lalu Siti Nur Hasanah. Hadir, Bu. Dan yang terakhir ada Vini Anggraini. Hadir, Bu. Ya, baik, semuanya udah hadir ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peraturan di kelas Zoom kali ini. Jadi, semua peserta harus on cam ya selama Ibu menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Nah, sekarang Ibu langsung mau share screen materinya. Bentar ya. Ya. Ya, di sini kita kali ini akan belajar tentang sikap dan juga perilaku wirausaha. Lalu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada dapat menguraikan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, menguraikan pengertian dari wirausaha. Dan yang terakhir, menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha. Nah, sekarang kita langsung mulai materinya. Jadi yang pertama ada pengertian dari kewirausahaan. Di sini ada yang tahu nggak apa itu kewirausahaan? Saya tahu, Bu. Ya, Vini silakan dijawab. Jadi kewirausahaan adalah sebuah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, kegiatan kewirausahaan memiliki proses yang dinamis atau berubah-ubah demi menciptakan sesuatu yang disertai dengan modal, sumber daya, waktu, serta risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari wirausaha. Nah, wirausaha ini apa sih? Jadi, secara etimologi, kata wirausaha ini terbagi menjadi dua, yaitu ada wira dan juga usaha. Nah, wira adalah artinya yaitu pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan juga berwatak agung. Sedangkan usaha itu memiliki arti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi secara harfiah, wirausaha adalah sebuah proses untuk melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada Selanjutnya di sini ada pengertian dari wirausaha menurut dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Syamsuddin Suryana yang mengartikan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, kreatif menghasilkan inovasi, dan juga berorientasi kepada masa depan. Nah, sedangkan dari Joseph ini mengartikan bahwa wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar yang berbentuk penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru.
Nah, sesuatu yang baru tersebut ini bisa dalam bentuk produk yang baru, terus metode produksi baru, dibukanya pasar yang baru, lalu diperolehnya sumber pasokan baru dan dari komponen yang baru, dan dijalankannya suatu organisasi yang baru pada sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada sikap dan juga perilaku wirausaha. Ada apa aja sih sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha? Jadi di sini ada 10 sikap dan perilaku wirausaha. Nah, Ibu akan menjelaskan 4 terlebih dahulu. Yang pertama ini ada kreatif, yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pola pikir dan juga tindakan yang berbeda daripada yang lain. Nah, yang kedua ini ada inovatif. Inovatif adalah menghasilkan suatu gagasan atau penemuan baru supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Nah, yang ketiga ini berani. Jadi berani ini maksudnya adalah berani dalam mengambil keputusan dan juga mengambil resiko dalam bisnis. Dan yang keempat ada kepemimpinan. Nah, jadi seorang wirausaha ini harus bisa mengelola dan juga mengatur bisnisnya untuk mencapai tujuan bisnisnya tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kelima ini ada mampu berkomunikasi. Jadi wirausaha ini mampu menyampaikan gagasannya dan juga pesannya baik secara internal atau kepada karyawannya maupun secara eksternal kepada mitra usahanya. Nah, yang keenam ini ada kerjasama, yaitu diharapkan wirausaha ini mampu menjalani atau menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pihak, contohnya karyawannya, konsumennya, atau juga mitra usahanya. Nah, yang ketujuh ada mandiri, tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Nah, yang kedelapan ini percaya diri. Nah, sikap percaya diri ini menyebabkan wirausaha tersebut semakin yakin dan juga mantap dalam melangkah dan mewujudkan goals-goals-nya dia dalam berusaha. Nah, selanjutnya di sini yang ke-9 ini ada jujur, yang merupakan akar dari semua karakter, dan yang ke-10 ini pantang menyerah. Nah, ini merupakan hal yang penting terutama saat wirausaha tersebut mengalami resiko kegagalan. Nah, jadi dari 10 sikap dan perilaku wirausahawan tadi, apakah ada yang bisa menyebutkan 2 saja karakter wirausaha? 4 karakter wirausaha. Apakah ada yang bisa menyebutkan? Miranti Agustina? Ya, Bu, saya izin menjawab. Ada inovatif, kreatif, berani, dan mandiri. Benar nggak, Bu? Nah, ya, benar. Benar banget. Itu merupakan beberapa sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kenapa sih seorang wirausaha ini harus memiliki sikap yang kreatif? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ski. Karena untuk memulai sebuah bisnis harus memiliki ide yang kreatif dan unik. Jika ide kita sama dengan para kompetitor, maka bisnis kita itu tidak memiliki keunikan dan tidak menarik di mata calon konsumen. Nah, betul banget tuh yang barusan disampaikan oleh Astiani dan juga Miranti. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi 10 karakter wirausaha menurut Bygrave yang dikenal dengan istilah 10D. Yang pertama ini dream, yaitu seorang wirausaha memiliki keinginan untuk mewujudkan mimpinya di masa depan. Dan yang kedua ini ada decisiveness, atau mampu membuat keputusan secara tepat. Nah, yang ketiga ada doers. Doers ini melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang sudah diambil. Nah, yang keempat ada determination, yang merupakan melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian dan juga tanggung jawab. Nah, yang kelima ini ada dedication, yaitu wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi dan juga rela berkorban. Nah, yang keenam ada devotion. Devotion ini tidak mengenal lelah, fokus, dan selalu memperhatikan bisnisnya.
Nah, yang selanjutnya ada details. Maksudnya yaitu mampu menganalisa secara rinci sampai ke dalam hal-hal yang kecil. Nah, selanjutnya ada destiny. Destiny ini merupakan mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Lalu, yang kesembilan ada dollars, yang berarti bahwa wirausaha tersebut tidak tujuannya itu bukan hanya sekedar uang. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu distribute atau mampu mendistribusikan tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Jadi sekarang Ibu ingin bertanya. Ibu ingin mengetes kalian apakah kalian sudah memperhatikan pemaparan Ibu tadi. Nah, jadi apa saja materi yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Muhammad Nur Ihsan. Saya, Bu. Iya, silakan dijawab. Saya, Bu. Iya, Bu. Dari yang Ibu paparkan tadi, yang dapat saya pahamin itu mengenai apa itu wirausaha, pengertiannya, terus wirausahanya seperti apa, dan juga karakteristik dari wirausaha, Bu. Nah, Benar ya nggak, betul. Bu? Ya betul, Ihsan. Nah, sekarang Ibu mau nanya ke Ihsan lagi. Coba tolong sebutkan 2 saja karakter wirausaha menurut by Grave tadi. Sebutkan 2 saja. Yang pertama itu dream, Bu. Terus yang kedua itu dedication, Bu. Ya, benar. Berarti Ihsan sudah memperhatikan ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang masih bingung? Saya Bu izin bertanya, Ya, Siti Nur Hasanah, silakan bertanya. apa saja faktor yang dapat menghambat karakter wirausaha? Ya, Ibu akan menjawab ya. Jadi, ada beberapa faktor, yaitu salah satunya yaitu sikap yang tidak sungguh-sungguh. Nah, maksudnya adalah wirausaha tersebut menjalankan atau mengerjakan pekerjaannya itu hanya dengan setengah hati, atau bisa dikatakan tidak niat. Nah, alhasil usaha yang dijalani tersebut dapat terancam gagal. Nah, selain itu, ada hal lain nih, kurang pandai dalam mengelola keuangan. Nah, karena keuangan merupakan hal yang sensitif dan harus dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan sebuah perusahaan, maka seorang wirausaha ini harus memiliki kemampuan tersebut. Nah, contohnya, kesalahan yang sering dilakukan yaitu mencampurkan uang hasil dari pendapatan dengan uang pribadi. Nah, jika wirausaha tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka usaha yang dijalaninya tersebut bisa bangkrut. Apakah sudah paham, Siti Nur Hasanah? Iya Bu, paham. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi sekarang Ibu akan sedikit memberikan rangkuman dari materi hari ini. Jadi, ada banyak hal yang harus diperhatikan jika kita ingin menjadi wirausaha. Nah, tidak hanya sekedar niat, namun juga harus memiliki skill dan juga pengetahuan. Dari mulai cara mengelola produk atau jasa tersebut, lalu memasarkannya, mengelola keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, Ibu harap setelah kalian menerima materi ini, kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru tentang wirausaha dan juga dapat menerapkannya suatu saat di kehidupan kalian. Nah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya lagi, Ibu akan memberikan kalian kode Google Classroom lewat kolom chat, kemudian kalian bisa cek tugas individu yang sudah Ibu upload. Nah, sudah masuk kan kode kelasnya? Sudah, Bu. Ya. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya dan juga dikumpulkan sebelum deadline. Baik, sekian materi dari Ibu. Ibu harap kalian semua paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.